Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memulai presentasi dengan judul Fungsi dan Tujuan Evaluasi Pembelajaran dengan nama kelompok yaitu Ahmad Ilham Darmawan, Yurin Yuantina, Venus Nur Andrea. A. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui satu keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, ataupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan secara peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Kiteden tahun 1994 secara simpel mengklasifikasi tujuan penilaian atau assessment purpose adalah untuk 1. Keeping track, 2. Checking up, 3. Feeding out, dan 4. Zooming out. Tujuan untuk tersebut oleh Arifin diuraikan sebagai berikut. 1. Keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Kedua, checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru harus melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai. Yang ketiga yaitu feeding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Yang keempat adalah summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil menyimpulkan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. B. Yaitu teknik evaluasi. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai bagaimana pengevaluasi, sebelumnya perlu diketahui tentang teknik-teknik evaluasi. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai hasil belajar siswa. Pemilihan teknik evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi, waktu yang tersedia, tugas yang dilakukan siswa, dan materi yang telah diajarkan, yaitu dibagi menjadi diantaranya: A. Tes 1. Tes tulis dibagi menjadi objektif dan true false. Yang kedua adalah multi voice, yang ketiga adalah matching, keempat adalah klasifikasi, and kelima adalah short answer. Yang B yaitu esai. Yang pertama adalah uraian objektif, yang kedua adalah uraian non objektif, yang kedua adalah lisan, yang ketiga adalah perbuatan. B. Non tes. 1. Penugasan atau project, yang kedua kinerja atau performance,
Yang ketiga yaitu hasil atau produk. Yang keempat adalah sikap. Yang lima adalah self evaluation atau assessment. Keenam adalah wawancara. Ketujuh adalah portofolio. C. Diagram alur penelitian pengembangan. Yang pertama adalah identifikasi tujuan, dibagi menjadi dua, yaitu melakukan analisis pengajar. Yang satunya lagi adalah identifikasi tingkah laku awal, dibagi menjadi satu, menulis tujuan kinerja, pengembangan tes acuan patokan, pengembangan strategi pengajar, pengembangan dan pemilih perangkat pengajar, merancang dan melaksanakan tes formatif adalah bentuk revisi pengajar, dan terakhir adalah merancang dan melaksanakan tes sumatif. Sekian presentasi pada pagi hari ini, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.